Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Word pada fitur Backlight. Sebenarnya apa sih Backlight? Jadi Backlight merupakan salah satu fitur yang tersedia pada Microsoft Word dalam proses mengedit atau mengelola dokumen. Fitur Backlight ini sama halnya seperti fitur-fitur yang lain, yang mana memiliki fungsi untuk membantu pengguna yang ingin mengelola atau mengedit sebuah dokumen. Nah, pada fitur ini terdapat bagian-bagiannya. Pada pembagiannya sendiri, menu Backlight dibagi menjadi 3 kegunaan. Yang pertama, itu ada Page Setup, kemudian Paragraph, dan yang terakhir yaitu Arrange. Fitur Page Setup berguna untuk mengatur halaman, kemudian paragraf berfungsi untuk mengatur jarak paragraf, dan yang terakhir Arrange berfungsi untuk menata gambar, save atau grafik terhadap teks. Menu Backlight merupakan menu utama pada Microsoft Word yang terdiri dari 3 group, yaitu Page Setup, Paragraph, Arrange. Dan setiap grupnya terdapat beberapa icon atau perintah berdasarkan grupnya. Menu Backlight memiliki 3 kegunaan. Fungsi utamanya yaitu yang pertama adalah Page Setup. Jadi Page Setup ini berfungsi untuk mengatur halaman, kedua paragraf. Paragraf ini berfungsi untuk mengatur jarak paragraf, dan yang ketiga adalah Arrange. Arrange berfungsi untuk menata posisi objek yang berupa gambar, shape, ataupun grafik terhadap teks. Oke, langsung saja kita ke fungsi yang pertama pada Page Setup. Ini ada fitur margin, orientation, size, dan columns. Margin berfungsi untuk mengatur jarak tepi tulisan terhadap teks dalam sebuah dokumen. Setidaknya pada margin ada 7 pengaturan dasar yang sudah disediakan Microsoft Word, yaitu ada less custom setting, normal, narrow, moderate, wide, terus mirror, Office Default 2003, dan ini custom setting. Jadi di sini bisa diedit sendiri. Terus selanjutnya itu ada group orientation yang berfungsi untuk mengatur orientasi atau posisi kertas saat di print. Nah, bisa portrait atau vertikal, dan landscape atau horizontal. Selanjutnya ada size. Icon size pada bagian ini berfungsi untuk mengatur ukuran teks, misalnya A4, ini udah ada ya, A4, A3, atau yang lainnya. Terus ada columns atau kolom. Bagian ini berfungsi untuk mengatur jumlah kolom dalam satu lembar, misalnya pada pembuatan koran, buku, atau juga majalah. Terus bagian berikutnya ada breaks. Jadi breaks berfungsi untuk memecah atau memisahkan paragraf atau tulisan ke halaman atau kolom lain. Nah, pada bagian ini ada dua bagian. Yang pertama breaks dan shading break. Lanjut ke menu berikutnya, ada line number. Line number berfungsi untuk mengatur penomoran dokumen pada setiap barisnya. Jadi kalau misalkan di dalam satu halaman, dalam satu lembar, itu ada misalkan 10 baris. Jadi setiap baris bisa ada penomoran.
Kemudian ada Hyphenation. Hyphenation berfungsi mengatur tanda hubung kalimat. Dalam hyphenation ini terbagi menjadi tiga bagian ya, yaitu pengaturan non, automatic, dan manual. Nah, jadi teman-teman bisa ngatur sendiri di sini kalau misalkan mau non, automatic, ataupun mau cara manual. Kemudian grup selanjutnya, di sini ada paragraf. Paragraf berfungsi untuk mengatur besarnya jarak paragraf ke kanan atau ke kiri dan baris antara paragraf yang satu dengan yang lainnya. Di sini ada bagian-bagiannya, itu ada indent dan spacing. Indent sendiri berfungsi mengatur jarak paragraf ke kiri atau ke kanan, ini ya, masuk atau misalkan mau keluar. Kemudian spacing. Spacing ini berfungsi untuk mengatur jarak paragraf ke atas atau ke bawah. Lanjut ke grup yang terakhir, yaitu arrange. Arrange berfungsi untuk menyusun posisi objek terhadap objek yang lain terhadap tulisan agar dokumen menjadi rapi dan mudah dibaca. Kalau misalkan teksnya rapi kan lebih enak dilihat dan mudah untuk dibacanya gitu. Pada grup ini ada beberapa icon, yaitu position, word text, bring forward, send backward, terus selection pen, terus arrange, group, dan rotate. Langsung aja pada position. Position digunakan untuk pengaturan posisi gambar pada kertas. Terus yang kedua itu word text. Jadi word text berfungsi untuk mengatur posisi gambar terhadap teks, apakah di atas atau di belakang teks. Kemudian yang ketiga, ini ada bring forward. Ini berfungsi untuk mengatur gambar atau agar berada di depan teks. Kemudian send backward. Send backward berfungsi untuk mengatur posisi teks atau gambar agar berada di belakang tulisan. Selanjutnya ada selection pen. Ini berfungsi untuk mengatur objek sebagai gambar untuk dimunculkan atau disembunyikan. Kemudian ini ada arrange, selanjutnya arrange. Jadi arrange berfungsi untuk mengatur pelurusan gambar terhadap tulisan. Lanjut, di bawah ada group. Berfungsi untuk menyatukan objek atau gambar menjadi satu bagian agar mudah untuk diatur. Dan yang terakhir ini ada rotate, yang berfungsi untuk mengatur besarnya rotasi sudut kemiringan gambar. Mungkin teman-teman itu aja yang bisa saya jelasin ya, mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.